Beberapa waktu lalu, Zarov Richard, mantan petinggi Mahkamah Agung MA, ditangkap terkait dugaan kasus suap dalam putusan kasasi Ronald Tanur dengan barang bukti uang 920 miliar rupiah dan emas 51 kilogram. Seperti diketahui, Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada Juli 2024. Sebelumnya dia dituntut 12 tahun penjara dengan dakwaan penganiayaan. Zarov belakangan mengakui bahwa uang nyaris 1 triliun rupiah yang disita di rumahnya itu merupakan hasil pengurusan perkara hukum. Bicara soal uang, ada sebuah profesi terkait uang yang tidak semua orang tahu. Ya, engraver atau pengukir uang. Ia adalah mujirun, engraver dari Perum Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri yang kini telah pensiun. Pria kelahiran Jogja 66 tahun silam ini sudah menciptakan banyak karya, mengukir wajah para pemimpin dan pahlawan serta pemandangan alam Indonesia di plat baja untuk master uang kertas rupiah di Indonesia. BI memberikan tolong bikinin gambar Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya terserah backgroundnya Anda. Nanti untuk pecahan sekian. Selanjutnya desainer mikir tuh. Cuma setelah mikir desain gambar Pak Harto misalnya atau gambar Ki Hajar Dewantara. Itu diteruskan sama engraver. Seorang desainer belum tentu bisa engrave. Kecuali software ya. Tapi kalau untuk teknis yang manual ini memang perlu belajar tersendiri. Dan di kita belum ada sekolahnya. Total sudah 14 pecahan mata uang yang ia ukir selama bekerja di Peruri. Mulai dari pecahan 50.000 bergambar Presiden Soeharto tersenyum tahun 1995 yang populer dengan istilah Pak Harto Mesem, hingga pecahan 50.000 tahun 2009 bergambar I Gusti Ngurah Rai. Jadi saya dapat model, terus saya garis larinya kemana. Itu kan di soalnya di sini itu harus bukan asal garis, lurus juga bisa. Tapi ini irama yang ada kaitannya dengan studi saya anatomi tadi itu. Jadi saya mempelajari irama garisnya. Dan di sini ada unsur keindahan. Kesuksesan Mujirun tidak didapatkan secara instan. Ia menyukai seni rupa sejak kecil dan menyalurkan hobinya dengan membuat wayang. Ayah 5 anak ini menyadari kemampuannya sejak masuk sekolah menengah dan aktif mengikuti sanggar kesenian untuk menyalurkan bakatnya. Hingga ia pun melanjutkan Sekolah Seni Rupa Indonesia SRRI di Yogyakarta. Karena kemampuannya, pimpinan Peruri menawarkan pekerjaan sebagai engraver yang diperlukan dalam proses pembuatan uang kertas. Padahal saat itu ia belum lulus kuliah. Akhirnya Mujirun pindah ke ibu kota dan mulai bekerja di Peruri pada tahun 1979 sebagai tenaga muda pendamping senior engraver yang bernama Sajirun. Setelah masuk Peruri, ia ditempa di gembleng ilmu mengukir uang di atas plat. Selain mendalami teknik engraving di ITB dan ISI, serta diajar selama 2 tahun oleh instruktur Belanda, Mujirun juga disekolahkan ke Malaysia, Hongaria, Inggris, Italia, dan Swiss. Untuk menyelesaikan satu gambar pecahan uang kertas, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan. Lantaran harus dilakukan secara teliti dan benar-benar sempurna. Haram hukumnya jika salah saat mengukir gambarnya. Pasalnya jika terjadi kesalahan, maka itu otomatis adalah kegagalan karena plat akan rusak dan tak bisa dipakai lagi. Sehingga harus diulang dari awal. Yang paling susah bikin mirip sesuai model. Jadi, tapi kalau sudah berjalan dengan flow-nya, kita sudah tahu karakter, maka kita pelajari karakternya dulu. Nah, tapi yang paling sulit kalau misalnya bikin mata setipis itu, dengan pisau setipis itu, kita bisa mendapatkan hasil yang perfect itu. Susah itu, meleset sedikit, goyang dikit aja, maka di kantor saya nggak boleh diganggu, Mas.
Tak heran Mujirun tak ingin diganggu jika sedang bekerja. Bila perlu, ia akan menginap di kantornya. Namun kerahasiaan pekerjaannya ia simpan rapi hingga keluarganya tak ada yang tahu apa yang sedang dikerjakan Mujirun sampai-sampai tidak pulang ke rumah. Rahasia. Jadi saya itu besok walaupun di kantor saya ngerjain uang, nggak boleh cerita sebelah itu nggak boleh masuk ruangan. Takutnya nanti dipocorin dulu. Saya aja mengenalkan ini setelah saya pensiun, memang ini karya saya. Dan saya memang bukan desainer, saya sebagai engraver. Mujirun mengajukan pensiun dini pada 2009 lalu. Dari pekerjaannya sekarang, satu model ukiran bisa dihargai 25 juta rupiah yang menurut Mujirun sangat murah dibanding luar negeri yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika wajah Presiden Soeharto tergambar dalam uang pecahan Rp50.000 keluaran lama, wajah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dicetak dalam bentuk perangko terbaru. Yang mencetaknya adalah Badan Pos Ukraina. Perangko edisi Presiden Prabowo ini menjadi simbol persahabatan antara Ukraina dan Indonesia, sekaligus bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Prabowo sebagai pemimpin baru Indonesia. Di era digital seperti sekarang, perangko mungkin jarang digunakan. Namun di luar negeri, perangko masih banyak digunakan sebagai tanda pelunasan biaya pengiriman surat ataupun kartu pos. Sedangkan di Indonesia lebih banyak yang membeli untuk menyimpannya. Perangko pertama kali diciptakan karena saat itu Dinas Pos Inggris mengalami kerugian akibat banyaknya penerima surat yang tidak mau membayar biaya kirim surat. Maklum saja, saat itu biaya kirim surat dibayarkan oleh si penerima surat. Akhirnya, tanggal 6 Mei 1840, terbitlah perangko pertama di dunia, The Black Penny, yang digunakan sebagai bukti bayar pengiriman surat, artinya biaya ditanggung oleh pengirim. Sedang di Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda, perangko pertama kali muncul pada tanggal 1 April 1864. Di masa kini, perangko juga berfungsi sebagai media edukasi masyarakat hingga alat penyebar luasan informasi publik dan benda filateli. Serangkaian perangko edisi terbaru diluncurkan dengan gambar kekayaan budaya, peristiwa bersejarah, dan tokoh-tokoh yang berjasa bagi Indonesia. Seperti di tahun 2024 ini, perangko seri senjata tradisional seperti golok, kujang, mandau, ataupun renjong menjadi simbol kekuatan spiritual, keberanian, dan kebijaksanaan. Misalnya pada setiap era itu melahirkan misalnya ada semangat kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Maka pada awal kemerdekaan itu terbit seri Banteng dengan membebaskan dari rantai gitu ya. Dan itu mewakili semacam semangat zaman untuk menjadi sebuah bangsa merdeka. Dalam dunia filateli, perangko termahal di Indonesia adalah Netherlands Indies 10 sen dengan gambar Queen Wilhelmina dan cetak tindih Angkatan Darat Pendudukan Jepang serta Republik Indonesia berwarna hitam yang digunakan di wilayah Sumatera pada 1946. Selembar perangko seri ini harganya bisa mencapai 5 miliar rupiah. Sedangkan perangko British Guiana 1C Magenta dinobatkan sebagai perangko termahal di dunia dengan nilai mencapai 134 miliar rupiah yang diterbitkan pada 1856. Perangko ini disebut-sebut paling langka karena hanya ada satu eksemplar yang tersisa di dunia. Saya kira akhirnya perangko mungkin akan menjadi semacam ingatan kita tentang masa lalu. Bagaimana komunikasi manusia modern dilakukan, bahwa pernah ada suatu zaman ketika proses komunikasi membutuhkan waktu yang panjang dan effort yang luar biasa. Karena sistemnya ya,